Perkenalkan, kami dari Kementerian Cyber kelas C yang beranggotakan Nuri Salasa, Arpen Batamdo, Lourdes Bajo, dan saya sendiri Fansal Rengkung dengan NIM 23011 0600105. Sekarang kami akan mengerjakan tugas 4. Oke, pada bagian yang pertama yaitu class activity creating codes. Di sini kita akan mencari online encoding dan decoding tool. Di sini saya akan menggunakan ini saja. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan enkripsi pesan. Di sini misalnya saya akan pakai tugas praktikum. Lalu kita akan mengisi secret key-nya. Di sini contohnya itu CyberOps. Untuk inisialisasinya kita random saja. Lalu kita coba enkripsi. Nah, ini adalah ciphertext dari teks yang telah kita buat tadi. Di sini kita akan copy. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mendecrypt ciphertext tadi. Di sini kita akan paste ciphertext tadi. Untuk secret key-nya sama dengan yang kita gunakan tadi. Di sini saya akan coba. Nah, seperti yang bisa dilihat, decrypted plain text-nya itu sama seperti yang telah kita buat tadi. Apa yang akan terjadi jika secret key-nya itu salah? Jika secret key-nya itu salah, di sini saya coba. Seperti yang bisa dilihat, jika secret key-nya itu salah, maka tidak akan muncul pesan yang telah kita buat tadi. Sekarang kita masuk pada lab yang pertama, yaitu encrypting and decrypting data using OpenSSL. Kita close saja. Pertama kita akan login ke CyberOps. Di sini saya sudah login dan membuka terminal. Lalu selanjutnya kita akan mengubah directory menggunakan command ini. Ya, berhasil. Sekarang kita akan menggunakan command ini, menggunakan get command untuk melihat isi konten dari encrypted letter to plain text. Ya, seperti yang bisa dilihat, ini adalah isi dari letter to plain.txt. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan enkripsi teks ini menggunakan command ini.
Kita akan buat passwordnya. Di sini saya akan gunakan CyberCloud saja. Nah, untuk passwordnya itu CyberOps. Sekarang kita akan menggunakan get command lagi untuk menampilkan konten dari message encrypted. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini adalah isi konten dari enkripsi tadi. Did the contents of the message.encrypted file display correctly? What does it look like? Explain. Jadi, jawabannya itu tidak. Konten pada file message encrypted itu tidak ditampilkan secara jelas karena masih berupa data binary. Isi file ini terlihat sebagai kumpulan karakter atau simbol yang tidak bisa dipahami langsung oleh manusia. Untuk membuat filenya agar bisa dibaca, kita akan menggunakan komen ini. Kita gunakan password yang tadi. Oke, sekarang kita akan gunakan get command lagi untuk menampilkan isinya yang baru. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini adalah isi yang baru. Sekarang itu isinya bisa ditampilkan dalam format karakter yang lebih mudah dibaca. Hal ini terjadi karena penggunaan opsi A tadi yang memonversi hasil output ke dalam format base64. Apa saja benefit jika kita menggunakan base64 encoded ini? Penggunaan encoding base64 ini memungkinkan data terenkripsi ditampilkan dalam bentuk teks yang aman untuk dikirim. Format ini mempermudah proses transfer melalui media yang hanya menggunakan berbasis teks seperti email maupun formulir web. Sekarang kita masuk pada part yang kedua. Kita akan decrypting message with OpenSSL. Kita akan gunakan komen ini untuk dekripsi message end tadi. Sekarang kita akan menggunakan get command untuk menampilkan isi konten dari decrypted letter.txt.
Nah, seperti yang bisa dilihat, was the letter decrypted correctly? Jawabannya itu ya, proses dekripsi berhasil dilakukan dengan baik, sehingga isi surat kembali seperti teks asli sebelum kita melalui proses enkripsi. The command used to decrypt also contains a option. Can you explain? Jadi opsi baris A ini dipakai karena file terenkripsi sebelumnya itu sudah dikonversi ke format base64. Oleh karena itu, sebelum menjalankan proses AS, OpenSSL harus terlebih dahulu mengubah database 64 itu kembali ke bentuk linear. Demikian untuk lab berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan lab kedua, di mana labnya adalah encrypting and decrypting data using Aegir tool. Di sini ada dua part, dan di sini ada background atau skenario di mana jika Anda bekerja untuk perusahaan besar yang memiliki kebijakan perusahaan terkait media penyimpanan eksternal, secara spesifik, kebijakan tersebut menyatakan bahwa hanya dokumen terenkripsi yang dikompresi atau shifted yang dapat disalin ke flash drive USB portable. Dan dalam skenario ini, kepala bagian keuangan atau CFO sedang berada di luar kota karena urusan bisnis dan menghubungi Anda dengan panik dan meminta bantuan. Saat berada di luar kota karena urusan bisnis, ia mencoba membuka dokumen-dokumen penting dari file safe terenkripsi pada USB, drive USB. Namun, kata sandi yang diberikan untuk membuka file zip tersebut tidak valid. CPU menghubungi Anda untuk menanyakan apakah Anda bisa melakukannya. Adapun catatan di sini, skenario yang diberikan sederhana dan hanya berfungsi sebagai contoh. Di sini kita akan masuk. Yang kita butuhkan CyberPop Workstation Virtual Machine dan Internet Access. Di sini kita masuk di bagian file ketiga, Create and Encryption File. Yang step 1 di awal kita akan membukanya CyberPop Workstation VM, membuka terminal Windows, dan di sini kita diminta untuk masuk di analis home-nya. Kita sudah masuk di home-nya. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat file dengan komen ini. Kemudian kita masukkan komen kedua. Nah, sesuai dengan contoh yang diminta. Kemudian kita diminta untuk memasukkan 3 text file yang ini. Echo this is sample text file. This is a sample text file, sample1.txt. Oke, kita salin. Kemudian di sini kita ganti jadi 2.
ikuti sesuai dengan contoh, kemudian ini kita ganti juga jadi 3. Nah, untuk memverifikasi file yang sudah dibuat, kita menggunakan command ls. Sampel 1, sampel 2, sampel 3. Oke, baik jika kita menggunakan command yang lain seperti ls. Bagi begini tampilannya. Nah, ini adalah dua contoh command ls lain, ada yang opsi 1 dan juga opsi L. Kemudian kita lanjut membuat uh, ship utility we will create space di sini kita diminta untuk memanggil file satu zip dengan menggunakan command ini. Jadi save. Dan setelah kita menulis komannya, kita diminta untuk memasukkan huruf B yang dimana dia adalah sebagai kata sandi. Kita masukkan B. Contohnya yang ini ya, contoh B-nya. Oke. Nah, ini hasilnya sesuai dengan dicontoh. Kemudian kita mengulanginya dengan mengikuti 4 file yang lain, tapi dengan menggunakan kombinasi kata sandi yang beda. Kita akan menggunakan file lain. Kita menggunakan kombinasi kata sandi ini yang di dalam modul. Sesuai dengan di contoh modul. Kita ulangin per 3, per 4, dan per 5.
Oke, setelah kita selesai melakukan kelima file ini, kita diminta menggunakan komen untuk memverifikasinya. Yang ini. Nah, sesuai dengan di contoh soal, di contoh modul, kemudian attempt to open a zip using an incorrect password is kita melakukan komen yang ini. Oke, itu diminta untuk mencoba menggunakan kata sandi yang salah. Oke, kita mencoba ini kata sandi yang nah. Keeping sensitive is satu. Oke, ini sudah dilihat sampel ketiga sebab kita memakai kita menulis dan menambahkan file ini sebanyak 3 kali. Kemudian di sini kita masuk ke dalam bagian part 4 di mana dia adalah the cover encryption save file password. Di pada bagian ini kita menggunakan utility fcrackshift di mana kita menggunakannya untuk mengembalikan password yang tidak diketahui ataupun dihilangkan dari file zip ini, file zip yang terenkripsi. Alasan kenapa kita membuat zip file dengan variasi password yang panjangnya beda-beda itu supaya kita mengetahui apakah dengan panjangnya password ini mempengaruhi waktu untuk menemukan kata sandi. Nah, lanjut kita masuk ke step 1, mengenalkan fcrackshift. Di dalam ini kita memasukkan komen ini untuk melihat macam-macam komen.
Hmm. Oke, kita mencoba ulang kembali. Zip file satu zip copy. Hmm, salah, salah, salah. Nah, iya. Kita melupakan. Oke, tadi ada kendala dan ini sudah bisa diatasi sesuai dengan di modul. Ini hasilnya. Bit will be using the V. Kemudian kita lanjut ke step kedua. Step 2 sekarang kita mau. Oke, di step 2 ini kita akan memulihkan kata sandinya. Kita menggunakan komen ini. Iya. Suatu atau kata sandi yang ditemukan adalah B. Di sini ada pertanyaan, how long uh, does it take to discover the password? Ah, waktu yang dibutuhkan, jadi cuma 1 detik ketika saya melihatnya. Detik. Kemudian kita akan mencoba menggunakan file yang kedua. Kedua itu
Nah, ini BW-nya. Kemudian soal yang sama, how long? Tadi kita lihat cuma 1 detik. Kemudian mengulanginya di file 3 zip. Nih BW-nya. Nah, di sini how long sama dengan panjang satu atau dua angka atau huruf hanya 1 detik saja. Kemudian yang keempat, how long the system. Bagaimana jika panjang kata sandinya adalah 4? Di sini kita akan mengulanginya di file 4 untuk melihat waktu yang dibutuhkan. Hmm. Bisa dibilang waktu yang dibutuhkan jika memiliki panjang passwordnya itu 9 5 atau 9 detik tergantung masing-masing laptop. Eh, salah-salah tergantung pada masing-masing VM di laptopnya. Di sini 5 sampai 9 detik. Kemudian kita akan mengulanginya kembali dengan panjang 5. Oke, kita akan kemudian kita akan mencoba. Kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan. Oke, didapatkan jika memiliki panjang tersendinya adalah 5, dibutuhkan kira-kira 2 menitan. Di laptop saya dibutuhkan 2 menitan, mungkin di laptop lain bisa beda. Di sini sangat lama,
sekitar 2 menitan, 2 sampai 3 menit. Hmm, Kemudian baik, setelah kita meneliti, membuat, dan mencoba memakai partnership ini dengan memakai 6 karakter, dan ini adalah kata sandinya, kita membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, di mana saya membuat filenya di jam 20.44, jam 8.44, dan saat ini di jam 22.29. Jadi saya menunggu 2 jam lebih. Lalu ini adalah jawabannya. Bisa 10 menit atau bisa 1 sampai 2 jam, tergantung pada spesifikasi laptop masing-masing. Kemudian di sini, how long would you recommend it password need to be for it to be secure? Jadi kalau saya 8 karakter dengan kombinasi huruf, angka maupun simbol itu sudah cukup. Namun, jika ingin lebih aman lagi, bisa sampai 12 atau 16. Dan sekian untuk lab lab kali ini. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Norris Elder Salasa dengan NIM 23021106050. Di sini saya akan melanjutkan yaitu sublab berikutnya dari tugas 4 praktikum keamanan cyber. Di sini lanjut ke lab berikutnya yaitu examining telnet and SSH in Wireshark. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk mencoba membuka sesi telnet dengan Wireshark. Pertama kita akan coba untuk membuat task pertama yaitu capture data. Di sini kita diminta untuk membuka Wireshark. Di sini saya akan buka Wireshark. Ini setelah itu ini diminta untuk membuka Wireshark capture on the loopback. Jadi kita akan cari loopback. Ini loopback IO. Itu dari loopback IO. Ini. Baik, selanjutnya yaitu kita balik ke terminal lalu mengetik telnet host. Telnet localhost. Baik, di sini connected to localhost. Ini juga sudah muncul di bagian Wireshark-nya. Lanjut.
Setelah membuka, kita diminta untuk stop capture-nya. Kita coba stop. Lalu di sini kita diminta untuk memeriksa sesi targetnya. Pertama, apply filter. Jadi kita masukkan teks telnet pada field lalu klik apply. Nah, kuning kita apply. Baik. Kemudian kita klik pada talent line in the packet list section of the Wireshark and from the drop down pilih follow TCP stream. Jadi TCP stream follow nah ini follow TCP stream akan muncul seperti ini. Stream window display the data of your telnet session with DevOps Workstation PM. The entire session is displayed in the plain text. Ya, di sini kita diminta untuk review. Jadi di sini untuk display di sini untuk tabnya sendiri mendisplay seperti yang dijelaskan pada dokumen, yaitu sesi telnet yang ada pada CyberOps Workstation ini. Jadi semuanya itu diletakkan atau ditampilkan pada plain text, termasuk password kita juga. Dan kalau bisa lihat username yang kita masukkan itu ada duplikat karakter di dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut untuk selanjut step 4 setelah kita finish review untuk sesi telnetnya. Sekarang kita tinggal close dan exit. Baik. Ya, oke, sudah ya, sudah. Kemudian kita akan mencoba meriksa SSH session setelah mengecek telnet session. Kita coba buka SSH localhost. Host. Kemudian kita klik yes. Yes. Kita isi passwordnya CyberOps. Oke, setelah kita login, cek.
Oh, oke, jadi saya salah di sini. Di sini yang kita lakukan yaitu sudo wireshark cyberops establish localhost. Jadi kita masih menggunakan loopback. Kemudian di sini kita buka terminal baru, SSH localhost cyberops. Nah, setelah itu bakal muncul seperti ini. Kemudian kita filter seperti pada dokumen, diminta untuk stop dulu, stop. Lalu dia minta kita untuk apply SSH filter. Itu tinggal ketik saja pada bagian kolom filternya sini. SSH apply. Nah, so right click on the SSH v2 lines in the packet list. Speaker TCP follow, ini ada follow TCP stream. Cek 2. Nah, dan di sini katakan after examining your SSH session, click close. Jadi seperti pada telnet sebelumnya, dapat dilihat ya, kalau misalnya ini merupakan sesi SSH yang telah direkam oleh Wireshark. Nah, kita diminta untuk mengkomparasi dengan sesi telnet sebelumnya. Lalu di sini kita diminta untuk menutup sessionnya. Di sini terus sini ada pertanyaan, kenapa SSH lebih dipilih dibandingkan telnet untuk remote connection? Nah, jadi jawabannya di sini SSH itu lebih dipilih dibandingkan telnet untuk koneksi jarak jauh karena memiliki sistem enkripsi yang melindungi data selama proses transmisi sehingga keamanan komunikasi itu lebih terjamin. Sebaliknya, telnet itu mengirimkan data dalam bentuk teks biasa atau plain text termasuk username dan password sehingga informasi tersebut lebih mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi dapat dilihat sebelumnya saat kita menulis telnet itu, saat kita mengecek sesi telnet itu, username dan password itu tuh terlihat pada hasil capture dari Wireshark. Sedangkan pada sesi SSH di sini informasi login kita itu terenkripsi. Kira-kira seperti itu. Lanjut sekarang masuk ke lab berikutnya itu hashing things out. Yaitu di sini objektifnya itu untuk membuat hashes dengan OpenSSL dan juga memverifikasi hasil hashing tersebut. Kalau kita dibuka
pertama kita diminta untuk menghash text file. Jadi dalam CyberOps Workstation kita buka terminal window, steps file, change the directory. Jadi kita akan berhenti aja, masuk Ctrl Shift P. Nah, jadi setelah seperti ini kita sudah masuk ke dalam folder support file. Sekarang kita diminta untuk membuka text letter to grandma.txt. Untuk buka txt. Ya, dapat dilihat di sini ya, ada teks ada file letter to grandma.txt isinya sebuah teks untuk grandma ya. Still from the terminal window issue command dulu. Sekarang kita akan melakukan hashing untuk file tersebut menggunakan MD5. Langsung aja open SSL MD5 letter to grandma.txt. Oke. Dapat dilihat di sini untuk hasil hashingnya. Notice the format of the output of an SSL display that has algorithm use MD5. The MD5 hash itself is displayed after the equal sign. Jadi untuk fungsi hash itu berguna untuk memverifikasi integritas dari sebuah data. Data dimanapun atau apapun bentuknya dalam whether it is as is an image. Jadi intinya di sini kita bisa mengecek integriti suatu data, bukan hanya file baik itu musik atau text file, agar sesuai dengan source-nya. Jadi walaupun nanti ada yang berubah, misalnya nanti di sini ada perubahan yang tidak diinginkan, maka otomatis hash-nya di sini pasti akan berubah. Intinya seperti itu. Sini sekarang kita akan coba menggunakan nano untuk memodifikasi teksnya. Ini dia nano change the first sentence from hi grandma to hi grandpa. Oke, jadi dia di sini kita disuruh untuk ganti isinya aja dan menggunakan Ctrl X untuk simpan dan confirm dengan I. Dan kita tekan enter key untuk keluar. Oke, dari nano. Jadi menggunakan nano letter to grandma.txt. Nah, selanjutnya kita akan ganti grandma jadi grandpa.
Kita di sini ya. Kemudian kita Ctrl X untuk save dan klik Y untuk confirm dan klik enter untuk keluar. Kemudian di sini kita diminta untuk membuka OpenSSL MD5 lagi. Jadi langsung saja OpenSSL MD5 to grandma.txt. Nah, dapat dilihat ya di sini karena kita tadi telah merubah teksnya, maka untuk hasil hash MD5-nya sendiri juga telah berubah. Dapat dilihat yang di atas setelah sebelum dan sesudah. Nah, di sini juga ada pertanyaan, is the new hash different than hash calculated in the item? How different? Nah, di sini di sini saya menjawab memang terdapat perbedaan yaitu pada kode hash MD5 yang terenkripsi di dalam file header to grandma.txt. Nah, terus di sini ada penjelasannya. MD5 hashes itu dikategorikan lemah dan susceptible to attack. Jadi gampang kena serangan. Nah, untuk hashing yang lebih robust di sini kita menggunakan SHA-1 dan SHA-2. SHA-2 untuk menggenerate SHA-1 kita gunakan OpenSSL SHA-1. OpenSSL SHA-1 letter to grandma.txt. Nah, dapat dilihat ini untuk SHA-1-nya. Terus kita juga diminta untuk menggunakan MD5 sum dan SHA-1 sum untuk menggenerate MD5 dan SHA-1 hash of the letter to grandma.txt file. Jadi kita akan coba buat ya. Oke. MD5 sum txt. Oke. Terus kita akan SHA-1 sum to grandma.txt. Nah, dapat dilihat ya, kedua hash dari MD5 dan juga SH1 juga telah terbentuk, telah ditampilkan. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah hashes yang di-generate oleh MD5 sum dan juga SH1 sum itu sama match the image generated in the items G dan juga H respectively? Explain. Nah, jadi dapat dilihat ya kalau misalnya untuk kedua hash-nya itu berbeda antara MD5 dan juga SH1. Di sini saya jelaskan. Di sini juga saya jelaskan di jawabannya yaitu tidak terdapat kecocokan antara hasil MD5 sum dan juga SH1 sum. Karena kode hash yang dihasilkan oleh SH1 sum itu pada folder letter to grandma.txt, pada file letter to grandma.txt itu memiliki panjang karakter yang lebih banyak dibandingkan dengan MD5 sum. Dapat dilihat di sini ya, untuk panjang karakternya itu lebih banyak dan hashnya itu tidak sama. Lanjut di sini ada catatan
While SSH has not yet been effectively compromised, computers are becoming more and more powerful. It is expected that time natural evolution will soon make it possible for attack to break SSH in proactive. Jadi intinya untuk catatannya sendiri ini tidak ada yang bisa tahu kalau misalnya SH1 itu tidak bisa sepenuhnya dibilang efektif dan compromise karena komputer itu mengalami evolusi dan mungkin kedepannya itu akan ada cara uh, akan ada kemungkinan cara agar para attacker itu bisa break SH1 in a proactive mode gitu. Nah, dari sini juga dikatakan kalau misalnya SH2 itu sekarang yang lebih direkomendasikan sebagai standar untuk melakukan hashing. Karena juga di sini catatan juga SH2 itu in fact a family of hashing algorithm. The SH2 family is comprised of 6 hash function, namely SH224, SH256, SH384 dan juga SH215. Kemudian di sini juga CyberOps VM juga hanya support untuk SH2 224, 256, dan SH2 512. Intinya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke part 2 untuk verifying hashes. Sekarang dapat lihat di sini along with sample image, SH2 was also load sample in SH2 file. Kita diminta untuk membuat ini ya. Oke, untuk run ini, kemudian cek. Sini kita diminta untuk membuka sampel image dari sh256.sig. Terus kita gunakan SHA256 sum untuk kalkulasi SH256 hash of the sample image file. Sampel SHA256 sum, oke. SHA256 sum sample.im. Nah, dapat dilihat ya untuk hasil hashnya sendiri sama ya, sama persis. Terus ada pertanyaan di sini juga. Was the sample image correctly downloaded? Explain. Kalau sampel image telah berhasil diunduh dengan benar, yang dibuktikan dengan kesesuaian nilai hash terhadap hash sumber yang diberikan. Nah, jadi intinya dari part 2 verify hash ini, jadi di sini diumpamakan kalau misalnya kita mendownload image file ini dari source luar seperti di internet. Kemudian mereka menyediakan file hashnya agar suatu kalau misalnya nanti ada attacker atau kita bisa mengecek apakah file yang kita download itu sesuai dengan file yang mereka sediakan. Seperti itu kira-kira. Jadi intinya seperti itu. Secara catatan, while comparing hashes is relatively robust method to detect transmission error, there are better ways to ensure the file has not been tampered with. Tools such as GPG provide a much better method for ensuring the downloaded file has not been modified by third parties, and is in fact the file the publisher meant to publish. Intinya dari catatan ini, kalau misalnya kalau memang cara mengcomparing hashes ini metode yang robust, namun di sini juga ada beberapa tools lain untuk mendeteksi apakah third party itu mencoba tampering ke file kita. Contohnya sini ada contohnya ada GPG dan GPG.
dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Sekian untuk 2 lab yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Jadi, untuk lab berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, nama saya Norsel Salasa dengan NIM 23021106050. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lourdes Christian Paskabatjo dengan NIM 2302 11060070. Pada saat ini saya akan mengerjakan modul 4 pada mata kuliah praktikum Cyber Security. Saya lanjutkan untuk lab terakhir atau bagian terakhir mengenai Certificate Authority Stores yang memiliki ada dua part dalam objektifnya, tujuannya dan backgroundnya. Ini as the web evolve, so the we need to security list and certificate trust your by your browser complete your computer requires cyber need internet access. Yang diperlukan itu firmware-nya dan internet access. Terus lanjut ke part ketiga, certificate trust by your browser. Lanjut saja di step pertama. You can do this on your local machine menggunakan Firefox pada cyber ini, yang ini. Terus like info, kita coba langsung saja buka browser Firefox, terus open. Terus setelah itu kita klik ini, kita pilih setting, kita pilih setting, di sini kalau misalnya kita mengakses browser Firefox, jadi langsung step 2 saja. Ini step 2. Setting, kita tuh cari di preference. Setelah buka preference, cari privasi. Cari privasi, security. Custom cookies install. Terus cari ke view certificate. Terus setelah view certificate, scroll dan klik certificate. View certificate. Dan di sini ada beberapa nih. List operational certificate, authority truster atau kepemilikan dari Firefox.
Setelah sudah ini kita langsung ke part keempat, mencek format in middle. The part is complete using CyberAuth ini. The common use has to verifikasi data secara integritas, but you can use it to detect HTTPS man in middle attack. To protect user data, more and more website yang berubah dan diketahui ini. Consider following skenario jika perusahaan X merekrut satu karyawan baru dan memberikan dia laptop perusahaan. Sebelum untuk memegang atau menghandle laptop itu, perusahaan tersebut harus departemen harus menginstal semua software yang berkaitan untuk dia bekerja. Namun sebelum itu software itu harus telah diinstal, dan untuk departemen IT itu juga harus termasuk dalam ekstraksi yang dipercaya oleh CS. Jadi untuk poin tambahan ini yang kepada perusahaan ini akan dikontrol dalam komputer yang diketahui itu sebagai proxy HTTPS, karena perusahaan itu mengontrol traffic atau laju rendahnya traffic, dan HTTPS proxy yang akan bisa ditempatkan di antara connection. Jadi di sini dia ada bekerja seperti user attempts to establish to secure connection HTTPS web ini. Terus because the component control traffic patterns, jadi ini akan digunakan untuk sebagai semua user traffic atau HTTPS proxy. Terus ketiga, dia karena ini sertifikat yang bisa terjalin dalam 1 sampai ke CS include the laptop, CS store, the web browser mistakenly believe akan percaya untuk komunikasi dengan menandainya dan mengaruh extra CA dan tambahkan extra source. The log trust connection established to channel. The HTTPS proxy now established a second process now and the endpoint user and another established, karena HTTPS ini endpoint of both connection, it can now traffic from both connection. Terus HTTPS proxy bisa diterima secara enkripsi, terus distain to deskripsi, dan bisa melihat langsung when respond. Jadi untuk proxy-nya ini akan reverse ke prosesnya itu sebelum meneruskan lagi traffic itu kepada user sendiri. Jadi kita langsung saja masuk ke step pertama, itu gathering the correct certificates fingerprint. Pertama, not necessary. The first step in gathering the fingerprint is important because the users component. Jadi SSH1 fingerprint akan menampilkan tabel 1 seperti ini. Kalau situsnya Cisco, domainnya itu www.cisco.com, sertifikatnya ini ada fingerprint yang diberikan atau ditandai fingerprintnya dari tahun 2018 bulan April. Situ juga ada situs Facebook www.facebook.com, domainnya ttfacebook.com. Wikipedia juga sama, Wikipedia domainnya org, Twitter.com sama Twitter.com. Di LinkedIn juga sama. Terus what are the fingerprints? Kenapa mereka sangat important atau sangat penting? Jadi fingerprints adalah nilai hash yang dihasilkan pada sertifikat menggunakan algoritma SSH1. Jadi ini akan digunakan sebagai sertifikat untuk masing-masing situs. Fingerprints digunakan proses verifikasi untuk memverifikasi masing-masing terdapat perubahan dan kerusakan pada informasi yang ada dalam sertifikasi tersebut.
Lanjut ada pertanyaan kedua, yaitu siapa yang mengkalkulasi fingerprint, bagaimana mereka menemukannya. Fingerprint ini dihitung dengan CA atau sertifikasi authority, pihak sertifikasi yang menandatangani sertifikasi tersebut. Nilai fingerprint ini dapat didapat dengan mudah ditampilkan ketika pengguna melihat informasi sertifikat yang digunakan. Terus gather and certificate fingerprint use cyber ops workstation VM. Jadi user use the people don't know the line use open SSL to connect this one. Oke. Jadi langsung saja kita buka kita buka dulu terminal, terus echo n, kita ketik perintah echo n. Baik, sebelum kita masuk di step kedua yang untuk ini memasuki perintah pada terminal, saya akan menunjukkan dulu yang untuk pertama dulu ini mengenai sertifikat. Jadi sertifikatnya seperti ini. Nah, sertifikat SH-nya ini satu. Dari ini contoh dari situs Facebook. Kalau misalnya kita cari contoh lagi, mungkin YouTube. Seharusnya bisa cari via sertifikat, dan ya sama lagi untuk fingerprintnya atau sertifikat yang diberikan oleh CA atau certificate authority nya ini. Jadi itu saja. Kita lanjut untuk step lainnya, yaitu perintah pada ini kita tulis certificate min and certificate
Cisco dan sini klik. Oh, data klien. Damn. Oke, lanjut, sudah done. Kita tulis lagi perintah chat Cisco Titan. Damn. Setelah itu step berikutnya berikan perintah Cisco untuk now need certificate is saved di Cisco, kan sertifikat. Jadi untuk mengekstrak dan menampilkan fingerprintnya. Jadi perintahnya itu open SSL x509 node knockout in Cisco PAM fingerprint satu fingerprint dengan 64.11.2.1b titik 29.21 titik A9 titik CE titik 60 titik 7D titik C9 titik 0C titik 39 titik B5 titik 71 titik 3E. Damn. Oke, Angler is open SL 509 in node. Kayaknya salah dalam perintah. Bam. Mana Syah? It's not an operating system. Fingerprint Syah 1. Damn. Oke. Jadi ya nanti sini mengekstrak fingerprint dari Cisco untuk sertifikatnya DOC ini. Dia masing-masing berbeda. Terus note your fingerprint value akan berbeda karena dua alasan. First, kamu akan menggunakan different operasi sistem OS pada CyberOps. Oke. Kedua, sertifikat ini regular refresh changing the jadi pertama itu tiap OS atau sistem operasi itu mungkin berbeda. Jadi kenapa yang ada di sini fingerprintnya, sertifikatnya ini dia berbeda pada di modul. Terus keduanya itu dia akan terrefresh secara regular atau secara teratur. Langsung ada pertanyaan lagi, what has algoritma yang digunakan untuk Avances untuk menghitung dari fingerprint. Jadi dia menggunakan algoritma SCH-1 untuk menghitung fingerprint pada sertifikat tersebut. Terus pertanyaan kedua, what's the specific algoritma yang digunakan, terus apa alasannya. Jadi finger ini yang diperoleh dan terampil
pada tabel sertifikat ini semuanya adalah algoritma SHA-1. Terus ini ada pertanyaan lagi untuk step ketiga, do this fingerprint match. Benar, fingerprint itu di dalam sertifikat dalam Cisco ini telah berubah seiring berjalannya waktu. Apa artinya? Jadi fingerprint ini dihitung oleh CA atau Certificate Authority yang menandatangani sertifikat tersebut. Jadi nilai fingerprintnya ini dapat mudah ditampilkan ketika pengguna melihat informasi sertifikat yang digunakan. Terus metodenya apakah ini foolproof? Tidak juga, karena metode ini belum sepenuhnya aman. Jadi fingerprint ini masih dapat dimanipulasi. Penyerahan juga dapat memperoleh sertifikat dari CA resmi, dan proses sertifikasi hanya memastikan keaslian sertifikat, bukan identitas server secara menyeluruh. Oleh karena itu, metode ini cukup kuat, tetapi tidak dapat dijadikan jaminan keamanan mutlak. Challenge refleksi. Jadi ada refleksi. What will necessary, apa yang diperlukan untuk proksis untuk bekerja. Jadi untuk dapat berfungsi itu diperlukan sertifikat SSL atau TLS yang baik. CH itu sertifikat, terus konfigurasi proses yang mendukung koneksi interskripsi, serta izin firewall yang untuk port HTTPS biasanya port 443. Jadi sekian dari penjelasan dan demonstrasi pada modul praktikum ini yang bagian lab sertifikat Authority Stores. Terima kasih kepada Mener dan Ci. Sekian dan terima kasih.